Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Baik teman-teman, kali ini kita di segmen baru, yaitu segmen perpajakan. Dan di video pertama ini, kita akan membahas seputar ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakannya. Sudah penasaran dan kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas subjek pajak. Subjek pajak ini kita bagi dua ya teman-teman. Ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Apa sih itu subjek pajak dalam negeri? Yuk kita bahas yuk. Nah, yang pertama adalah orang pribadi. Syaratnya apa? Syaratnya orang pribadi itu harus bertempat tinggal di Indonesia. Absolutely, mutlak, jelas, karena dia adalah subjek dalam negeri. Yang kedua apa? Dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, artinya dalam 1 tahun ya, atau dalam 1 tahun pajak dia ada di Indonesia. Dan dia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ingat di sini 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bukan misalnya sebulan, lalu tahun depan sebulan, tahun selanjutnya sebulan. Enggak gitu. Dia dalam waktu 1 tahun atau satu masa pajak 183 hari minimal. Dia lebih dari itu dan dia punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, baik dia PT, perseroan, CV, firma, dan bentuk persekutuan lainnya, teman-teman. Selama dia ada di Indonesia, maka dia patuh dan tunduk atas peraturan perpajakan di Indonesia. Yang ketiga adalah warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan dan tidak bisa dan menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang belum terbagi itu adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, yang punya warisan dan belum dibagi, yuk dihitung pajaknya yuk. Lalu apa itu subjek pajak luar negeri, teman-teman? Nah, di subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi, dia bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau nih teman-teman nih, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT-nya ada di Indonesia, maka dia termasuk dalam subjek pajak luar negeri. Lalu apa syarat selanjutnya? Dia dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT Indonesia. BUT ini semacam bentuk usaha tetapnya ada di Indonesia. Nah, mari kita jawab nih teman-teman. Teman-teman siapkan kertasnya. Coba kita tebak mana dari sini pilihan-pilihan yang ada yang masuk dalam kategori subjek pajak. Citibank, apakah dia masuk dalam subjek pajak? Sudah dijawab. Bank BNI, apakah dia masuk dalam subjek pajak? Bank Indonesia, apakah masuk dalam subjek pajak? Garuda Indonesia, apakah masuk dalam subjek pajak? Departemen Perhubungan, apakah masuk? Kedubes, apakah masuk? Forum Keluarga Betawi Asli, masuk nggak ya? Atau WHO? Nah, silakan teman-teman pilih, ulangi videonya, dan tentukan kira-kira sebagian besar atau pilihan-pilihan ini masuk dalam subjek pajak atau tidak. Nah, mudah-mudahan jawaban teman-teman betul semuanya ya. Nah, ada subjek, tentu ada objek pajak. Lalu siapa objek pajaknya? Nah, objek pajak itu adalah utamanya penghasilan, teman-teman. Jadi penghasilan itu adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Intinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, teman-teman. Nah, setiap tambahan ekonomis ini bebas untuk digunakan. Apakah dia untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi berapapun penghasilan kita, pada dasarnya ada objek pajaknya, tergantung dari tata aturan perpajakan tarifnya lagi, teman-teman. Jadi belum tentu juga kita itu bayar pajak. Nah, cuma kalau sudah kita punya NPWP, kewajiban kita adalah setor atau lapor. Lalu kalau mau dapat penghasilan, dari mana sih dia? Nah, sumber penghasilan itu bisa dari hasil pekerjaan atau kita berwirausaha, baik atau juga kita buruh lepas atau pekerjaan bebas lainnya. Bisa juga dari investasi. Nah, dari investasi juga kena pajak maupun yang lainnya, misalnya undian ataupun hadiah, itu juga ada pajak tarif perpajakannya, teman-teman. Kalau dia lebih gede lagi ya. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.